Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat kawan-kawan media. Bahwa pada kesempatan hari ini kami selaku kuasa hukum Daus Mini ingin sedikit mengupdate, dan semoga ini mungkin updatean terakhir ya, karena ini sudah nuansanya adalah nuansa putusan. Bahwa sejak hari ini, tepatnya di tanggal 3 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Depok telah memutus perkara cerai dan pengasuhan anak antara Daus Mini selaku tergugat dengan Selvi Hanawijaya selaku penggugat. Yang mana dalam putusan tersebut terdapat 4 poin. Poin pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Poin kedua, menyatakan Daus selaku tergugat menjatuhkan talak bain sugra kepada Selvi Hana sebagai penggugat. Poin ketiga, menolak gugatan penggugat untuk sebagian. Kemudian poin keempat, itu lebih tepatnya adalah membebankan biaya perkara kepada penggugat. Jadi atas putusan ini, kami selaku tergugat sangat mengapresiasi atas putusan Pengadilan Agama Depok. Kenapa kami mengapresiasi putusan tersebut? Karena dalam putusan tersebut jelas sekali bahwa Majelis Hakim menyandarkan putusan tersebut kepada fakta-fakta persidangan, bukan kata-kata semata, sehingga yang menjadi dimensi persoalan dari kemarin-kemarin adalah pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu tidak diputus dan mereka juga ditolak gugatannya. Artinya apa? Artinya pengasuhan anak itu tetap berada pada Daus, yang sejak awal kami juga memang meyakini bahwa tidak memiliki bukti apapun, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok ya sangat selaras dan sependapat dengan kami selaku penasihat hukum. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pihak penggugat sejak awal ternyata hanya sebatas kata-kata, dan apa yang kami sampaikan adalah lebih tepat kepada fakta hukum, fakta sebenarnya, dan kita bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa anak yang bernama Al-Fatih adalah anak titipan dan tidak tepat ketika diajukan ke dalam pengadilan. Walaupun mereka menyandarkan pada pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum memayis berada kepada ibu. Tapi mereka lupa bahwa dimensi atau kaidah hukum dalam penerapan pasal tersebut hanya mengatur bagian anak kandung, bukan yang menjadi anak titipan. Tidak masuk seperti itu. Jadi putusan Pengadilan Agama Depok saya berasumsi adalah putusan yang sangat tepat, sangat bersesuaian dengan hukum. Jadi kalau mereka hari ini masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding 14 hari terhitung ke depannya, itu hak mereka saja. Silakan mereka kalau mau melakukan itu. Tapi kami meyakini bahwa putusan Pengadilan Agama Depok ataupun nanti ketika diajukan banding, kami juga meyakini bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Abang, terkait tadi pengabulan gugatan sebagian, maksudnya gimana, Bang? Pengabulan gugatan sebagian karena di dalam gugatan penggugat, di dalam gugatan mereka itu kan ada beberapa poin yang mereka mintakan. Yang mereka mintakan adalah gugatan bercerai, kemudian pengasuhan anak, iya kan? Yang dikabulkan adalah hanya sebatas gugatan perceraian. Kalau gugatan perceraian saja, kami juga sejalan sama mereka. Sejak semula memang kami menginginkan bahwa udahlah bercerai, karena memang rumah tangga sudah tidak bisa lagi diwujudkan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tapi yang kemudian menyangkut kepada gugatan mereka pengasuhan anak, itu ditolak oleh pengadilan. Jadi anak atas nama Al-Fatih ya tetap berada pada Daus. Makanya di awal konferensi pers saya sudah menegaskan bahwa ketika ia ibunya, ia akan bertemu.
Tapi jawabannya jelas bahwa dia bukan ibunya. Kira-kira seperti itu. Bang Daus, Ya, gimana oke. Bang Daus? Udah lega jadinya nih sekarang. Ya, alhamdulillah. Ini izin bang. Oh, Iya. ini. Ya alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti kurang lebih hampir 3 bulan ya, dari Februari sampai tadi sore kemarin pun kita sempat sama mami pun deg-degan. Deg-degannya bukan karena putusan perceraiannya, tapi hak asuh. Gitu. Tapi alhamdulillahnya di sore tadi kita pukul 3 ya bang ya, itu alhamdulillah doa-doa kita semua dikabulin sama Allah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hak asuh atau DDA itu jatuh ke tangan Daus ini, tidak ke pihak sana. Jadi sama sekali tidak ada hak untuk Ya. mereka untuk mengambil atau ya, Segala punya hak. macamnya Ya. udah nggak punya hak untuk mereka orang. Bang Daus ngotot untuk mengambil adiknya, adik Al ya. Itu kenapa Bang? Gitu loh. Karena kan secara ini, maaf bukan mengungkit ya, itu anak angkat gitu Bang. Itu seperti apa Bang? Ya karena kan lagi-lagi kalau Daus kan niatnya ibadah, ya kan, ibadah yang mana pengen ya apa namanya ada anak gitu kan. Kalau babang kan jarang di Daus kan, kalau libur atau lagi libur doang paling di Daus gitu kan, sisanya itu kan sama mamanya gitu paling gitu. Makanya disitulah Daus bahwasanya ya itu pengen yang benar-benar dia tuh gitu, anak yang benar-benar buat jagain Daus nantinya, nemenin Daus syuting segala macamnya gitu. Oke, tapi pemenuhan hak asuh sendiri sudah bicara dengan orang tua kandung dari anak tersebut Bang? Udah. Kan ada Semuanya udah ada. gitu, sudah ada, sudah kita bikin perjanjian, dan dari kemarin juga kita udah preskon ya kan, perwakilan dari keluarga besarnya DDA ya kan, itu udah kita datangin ya bang ya, Iya. udah untuk menjadi saksi gitu. dari Rami Ratu juga dari sebagai saksi, dan juga amanah yang dari keluarga Daus, yang udah tuh masing-masing udah ada ininya. Berarti ada hitam di atas putih ya terkait hak anak itu ya. Ada. Jangan nantinya ke depannya bermasalah Bang. Oh enggak. Oh, enggak. Jadi begini kawan, bahwa saat ini kan memang ibaratnya kalau hitam di atas putih pengasuhan anak tersebut itu masih di bawah tangan ya. Artinya ke depannya ini kami juga sudah berkomunikasi sama Daus, kemudian berkomunikasi sama pihak keluarganya. Ya, kemungkinan ke depannya nanti kami akan mengajukan penetapan hak pengasuhan anak. Artinya penetapan apa? Penetapan itu diajukan ke pengadilan. Tapi nanti kami lagi mengagendakan itu. Oke. Supaya secara hukum anak tersebut mutlak sebagai anak angkat Daus Mini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Bang, hasil dari pengadilan sendiri ada nggak sih Bang terkait dugaan perselingkuhan dari pihak perempuannya Bang? Oh banyak. Ya, kalau Banyak bang ya. ya kalau di fakta-fakta persidangan semuanya kan kami sudah ungkapin. Ya kan kami sudah ungkapin apa yang menjadi bukti kita. Apa yang menjadi bukti kita itu yang pertama, ya kan, berkaitan sama alat bukti, ada pengakuan, kemudian ada juga pihaknya. Sejak awal saya katakan itu ada pihaknya. Kemudian juga ada bukti-bukti chat, WhatsApp dan sebagainya. Voice note. Voice note. Kemudian ada juga voice note. Dan bukti-bukti ini kita ajukan kepada pengadilan. Betul. Kalau bukti-bukti chat dikatakan apakah itu qualified untuk dijadikan bukti? Tentu saja. Bukti chat itu berdasarkan undang-undang ITE, dia bisa dalam kualifikasi adalah sebagai bukti hukum. Ya kan? Tapi yang dituduhkan kepada Daus pada saat di persidangan, Tidak. semuanya katanya-katanya. Ketika saya menanyakan siapa orangnya, nggak ada yang tahu. Nah, kalau gitu. Namanya pun siapa, nggak ada juga yang tahu. Iya kan? Makanya berbanding terbalik. Kalau di pihak kita mengatakan orangnya ada, Ada laki-lakinya ada Ada. pengakuannya, ada bukti chatnya, voice note. ada voice note-nya dan sebagainya. Ada Makanya saya bilang visualnya. bukti ini di pihak kita ini sangat sempurna, iya kan? Makanya saya bilang kalau seandainya mereka mau mengajukan upaya hukum banding silakan saja. Tapi kami masih meyakini bahwa apa yang di tingkat banding nanti, ya insya Allah tidak jauh dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Depok. Pengadilan Agama Depok. Kira-kira seperti itu. Baik, perlu kami tegaskan juga pada rekan-rekan bahwa pihak kami, pihak Daus, berarti ya, kami yang kami bangun adalah bukan asumsi,
tapi data dan fakta, arti bukti-bukti yang otentik. Sangat-sangat berbeda dengan pihak sebelah atau pihak Silvi. Yang mereka bangun selama ini adalah asumsi, bukan berdasarkan fakta yang ada. Demikian Pak. Ya. Bang Daus, Siap. ini setelah menang nih masih mengizinkan nggak suatu saat nanti kalau Selvi Enggak. mau ketemu Bang? Ya. Karena dari awal kan Daus bilang kesombongan manusia, ya kan, itu yang akan jadi pacuan buat Daus. Kan kemarin kan ada yang sombong. Nanti aja ketemu di pengadilan kalau masalah Dede. Sekarang pengadilan sudah memutuskan, ya kan? Pengadilan udah ngetok palu, udah berbicara. Dede atau Akaso anak itu jatuhnya ke tangan siapa? Sudah terbuktikan. Gitu. Pada Makanya awalnya sih enggak ya. Pada awalnya sih enggak. Kita keluarga tuh pada awalnya karena Omi kan sudah mengamanahkan ke saya. Pada awalnya kita akan baik-baik aja Baik-baik. semuanya. Tapi di sana yang selalu menantang, bahkan membentak-bentak Omi gitu kan. Omi itu mamanya Daus, kita manggilnya Omi gitu ya. Menantang dan membentak-bentak dan akhirnya kita buktikan bahwa yang menang siapa dan akhirnya alhamdulillah kita yang menang, kita yang mendapat pengasuhan hak asuh PDL. Bang Daus jadi duda lagi gimana sih Bang? enak. wah, apa enak dong. Jadi makin banyak cewek-cewek yang deketin. Akar boy. Jangan tadi ada yang ngikutin loh. Kan akar boy yang ini kan tidak memakan bini orang. Ya kan? Ih, nggak serong. Oke. Nyari yang benar-benar single kakor boy. Ngapain bini orang diembat? Oke, saya garis bawahi ya. Berarti Bang Daus istrinya itu ada yang pebinor ya jatuhnya ya. Ya nggak ngerti dah. Itu sama teman-teman sendiri Silakan dah. aja nilai. Yang menilai lah. Iya, iya. Kalau Daus sih seperti dari pertama kita berita ini naik juga Daus sama Bang Ijang dan juga Mami kan tim juga kan hanya meluruskan ya Bang ya, pemberitaan atau tuduhan-tuduhan dari pihak sana gitu yang notabene inilah itulah tapi pada ininya kan nggak ada semuanya. Yang pansos siapa? Yang pansos siapa? Yang mau Yang pansos siapa? Dari Ibu dari tua awal kali. dari awalnya kan yang saya sudah pesan dari awalnya jangan sampai dulu naik ya kan sebelum ada perceraian. Tapi sebelum ada perceraian dia belum mengajukan gugatan aja dia udah terima podcast sana, podcast sini untuk mengumumkan padahal dia belum sama sekali mengajukan surat itu ke pengadilan, tapi dia udah pansos kemana-mana gitu. Jadi yang pansos siapa? Tapi faktanya Bang Daus sendiri ngegapin langsung nggak sih Bang? Hah? Ngegapin langsung nggak sih? Ya Selfie selingkuh? nggak cuma Daus doang kok. Nggak, berarti faktanya Bang Yang Daus yang lihat juga, ngegapin langsung yang ya? lihat juga banyak. Yang gitu. Iya kan Emi ya, temannya. Gitu ya, dalam intinya dalam ininya sih Daus alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Allah ya terutama dan juga Bang Icang dan juga tim pengacara Mami Ratu yang udah istilahnya hampir 3 bulan ya kita memperjuangkan perceraian dan juga hak asuh pastinya yang mana alhamdulillah sore ini ya kan Allah kasih yang terbaik ya gitu yang terbaik ya ini dia alhamdulillah. Trauma nikah lagi nggak sih Bang? Ini namanya kapal boy bang enggak dong, enggak dong. Tapi bukan bini orang ya. Tapi dengan status ini sebelumnya udah ada yang deketin belum? Oh banyak kapal boy. Oh. Iya dong. Kapal boy banyak. Yang penting statusnya single, iya nggak om? Iya, bukan binor. Udah ada rencana memutuskan Bukan untuk orang. nikah lagi? Ya, kenapa jadi belok kiri? Ya, pokoknya insya Allah kalau untuk menikah gimana nanti aja. Kalau sekarang mau lagi fokus dulu kebahagiaan ini buat orang tua, ya kan, dan juga Buat DDA. Berarti takut dikecewain lagi ya? Hah? Takut dikecewain lagi, ntar punya Ya, bini direbut nanti lagi. ini tinggal ibu tuan deh yang akan meng-casting. Ya, yang benar-benar seleksi. Ibu tua. Ibu tua ya, catat ibu tua. Bang nyari yang gimana lagi? Hah? Nyari yang gimana lagi? Setipe Ya. kemarin-kemarin lagi? Akar boy kan bebas mencari kayak gimana Enggak kan? lah, yang pasti mesti harus hati-hati lagi, Hati-hati. jangan sembarangan. Kalau Lebih kemarin selektif kan ya. lebih selektif ya. Kalau kemarin kita keluarga juga makanya gitu, makanya gitu. Emang kemarin gak ada pertimbangan keluarga? Terima yang kemarin? Kenapa? Emang terima yang kemarin gak ada pertimbangan keluarga? Udah, cuma kan kita nggak tahu namanya manusia itu kan awalnya doang yang ngikutin kan dia harus bilang ya kan setahun 2 tahun itu kan istilahnya masih nurut sama Daus gitu loh kok kesini-sini tidak mau nyomot
3 tahun 4 apa sih gak? Apa yang dirasa gak? 3 tahun. Siapa tahu mau berubah. Nah, siapa tahu kan mau siapa berubah. tahu mau berubah, Tapi tapi nyata. ternyata gitu. Kan pihak keluarga udah mengingatkan. Dan cuma jangan sampai ada yang namanya perceraian atau rame gitu. di publik. Gitu. Berarti sempat nggak disetujuin ya sebenarnya sama si Selfie kemarin Apa sama nih? keluarga waktu nikah kemarin? Dari pihak Daus. Nah, disetujuin nggak sama pihak keluarga Daus? Disetujuin sih. Oh, Cuma tapi ada pesan-pesan gitu. Ada ya pasti ada lah lah, semuanya. kan yang kan dari awal udah dijelasin gitu kan poin-poinnya. Dia pihak sana tidak keberatan, mengiyakan ya udah gitu. Setahun 2 tahun itu masih aman kok, masih nurut. Pas 3 tahun 4 tahun kok jadi kayak ada something gitu. Oke. Bang bawa surat putusan resminya enggak? Itu kan melalui ikot ya, melalui ikot. Jadi pemberitahuannya semuanya masih pemberitahuan melalui ikot. Gitu. Oke, makasih bang. Thank you teman-teman. Selamat jadi duda. Siap. Oke.